Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana min firqati arba'atu tabahasu fi tadwini as-sunnati nabawiyatu ala dirasati mutola'ah ala ustadi kuswayo. Ana Umi Umayyah wa Tadwin as-sunnah nabawiyah. Indama staqara muslim munafil madinah munawwarah. Amara Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam al-aulada an yata'alamu al-qira'ata wal kitabah fi masjid sayyid wa kana fi madinah zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam tis'atu masjid wa tamalku tabu fi awal bi kitabah Quran fakana dzalika ba'du summa waqtihim wa kadisu Rasulillah katsiran la yatawaqqa falahu fi kulli hadisatin ahwal wa fi muqaddami ayati kitabillah sarfun wal tafsir falam yakul ladal kutab awaktuli tadwin jami'a imma yakuluhu alaihi salam ma'awiyah maluhu awiyakiro waqat mana'a Rasul sallallahu alaihi wasallam kitabal tal ahadis awala nuzulillah katala tahtali tobil Qur'anil karim suma uzina li ba'di sahabah bil kitabah hatta tusa'idal kitabu ala lakif wa aksarul ladina katabul ahadis sajaluma jama'u fin sanawatil akhirah min hayatihi alaihi salam wa min asari suhufil maktubah fi asri nabawi as-sahifatu shadiqah alladzi katabaha Abdullahi bin Amr bin As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadis tamma lada ala al-alfi hadis wa kadzalika suhufi Abdillah bin Abbas alladzi kataba katsira min sunatil rasul wa siratihi fi al-waqin kana yahmiluha ma'ahu fi majalis Rasyidin Akbaro Abu Bakr sallallahu alaihi wasallam bi jami'il Qur'an wa tamu Utsmanu sallallahu alaihi wasallam bi nasahihi wa irsalihi ila jami'il baladi islamiyah wa lam ya'tubu al-ahadits hatta la yamsangil biha an-nasu alil Qur'an dalla at-tabi'una hatta akhir al-ma'atil ula akhirul qarni awal hijriyah yang tami'una an kitabati as-sunnati hatta ja'al khalifatu Umar bin Abdul Aziz mi'atu wa wahid hijriyah wa amara rasmiyan yatadwinul hadis wa kataba bidzalika illa waladi fi kulli baladi li'annahu khafa dhahaba ahlul ilmi wa antashara ba'du ahadisi ghayra sahihah wa man ashharu kutubul hadis ula mawdu'at malikal imamul madinati mi'atu wa tis'atu wa sab'una hijriyah wa musanad Ahmadu Hambal mi'atani wa wahid wa arba'una hijriyah walam tudawinu sanatu hasabal abwaba illa fi asri Bukhari wa fi hadzal asri alafal ulama'ul kutuba sittatu sahihah al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa lam ya'taf rawatul hadisi bi ahadal ilmi min ahli baladihim wa la ya'khudhu minal madinah al-munawwarah wahdaha walakin kharaja fi rihlati tawilatin illa al-ibadati bil ghibati
yad'una al-ahadis wa astata'u an yadrusu ala yadil jaili awwali minal rawah wa kana rawiya yusafirul ayyam walayali fi talibul hadisi wahid wa kana minar rawati min yamsi ala rajulain wa minhum min tada'u rihlatahu wa huwa fil khamsati asrata aw fi misrina min muhyi wa minhum man yabqa fi rihlati aksara min sanawati wa fil qarni sadisi hijriyah ansya'a Nuraddina Muhammad bin Sa'id Zangti awali dari fil hadisi fi Damashqi summa aqama malikil ayyubiyal kamili nashiruddin daran lil hadisi fil qahirati sanati situ mi'atin wa sittatu wa isruna hijriyah wa hakadha qalat hajatu illa rihlati fi talabil hadis wa raghama dzalika dhalla kasyirun min talabil hadis yufaddaluna rihlata wa tawaffa bil bilad wa kana hadhihi rihlati asyarun kathirun fi tawqit nashu ahadits fatashabahat riwayatu fil kutubi sahihah haula al mawdu' al wahid illa fi ba'dil furuqil bi basyitah wa kana man natijatu dalika wahdan. Pembukuan hadis Rasulullah. Ketika umat Islam tinggal di Munawarah, Rasul yang mulia memerintahkan anak-anak mempelajari baca dan tulis di masjid atau di kampung-kampung mereka. Dan masjid di Madinah ketika itu ada 9 masjid. Memfokuskan para penulis itu, Rasul di awal-awal pemerintah untuk menulis Al-Quran. Dan hari-hari itu mengambil sebagian besar waktu mereka. Dan hadis Rasul itu ada banyak. Rasul senantiasa berbicara, tidak berhenti. Maka baginya pada setiap kejadian dan pada sebagian besar ayat kitabullah ada penjelasan. Maka para sekretaris itu tidak mempunyai waktu untuk mencatat apa yang diucapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dikerjakan beliau atau sikap beliau. Dan Rasul melarang menuliskan hadis di masa-masa awal turunnya wahyu supaya tidak bercampur aduk dengan Al-Quranul Karim. Kemudian diizinkan untuk sebagian sahabat menulis supaya tulisannya itu membantunya dalam hal penghafalan. Dan sebagian besar menulis, mereka mencatatnya pada tahun-tahun terakhir dari hidupnya Rasulullah SAW. Yang paling atau antara yang terkenal lembaran yang ditulis pada masa Nabi SAW yaitu As-Saqifah As-Sadiqah yang ditulis oleh Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW yang di dalamnya terdapat 1000 hadis. Demikian pula Su'uf bin Abbas yang beliau tulis banyak dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sirah di papan yang senantiasa dibawa beliau. Pada masa pemerintahan Khalifah Rasyidin, Abu Bakar memerintahkan agar Al-Quran dikumpulkan dan Utsman dengan berhati-hati menyalinnya dan mengirimkannya ke semua negara Islam. Dan mereka tidak menulis hadis agar orang-orang tidak terganggu oleh Al-Quran. Para pengikut sampai akhir akhir abad pertama Hijriah menahan diri dari menulis sunnah sampai Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz datang tahun 101 Hijriah dan resmi memerintahkan untuk menulis percakapan tersebut. Dan dia menulis itu kepada
para gubernur di semua negara, karena dia takut para ulama akan pergi penyebaran hadis yang tidak benar. Dan di antara kitab-kitab yang paling terkenal dari hadis pertama adalah Muwatta Malik Madinah 179 Hijriah dan Musnad Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Di era ini para ulama menulis kitab-kitab sunnah yang baik Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Para perawi hadis tidak puas dengan mengambil ilmu dari orang-orang di negaranya. Dia juga tidak mengambilnya dari kota Madinah Munawwarah, tetapi mereka melakukan perjalanan panjang ke negara-negara yang jauh untuk mencari hadis, dan mereka dapat belajar dari tangan generasi perawi yang pertama. Dan para perawi melakukan perjalanannya siang malam untuk mencari satu hadis, dan itu sangat luar biasa bagi mereka yang berjalan kaki. Dan beberapa dari mereka memulai perjalanannya ketika dia berusia 15 atau lebih dari 20 tahun. Dan beberapa dari mereka tetap dalam perjalanannya selama lebih dari 10 tahun. Pada abad ke-6 Hijriah, Nur al-Din Muhammad bin Said Zangqi mendirikan rumah hadis pertama di Damaskus. Kemudian Raja Ayyubiyah Al-Kamil Nasir al-Din mendirikan Dar al-Hadis di Al-Qahirah pada tahun 626 Hijriah. Dengan demikian, kebutuhan akan perjalanan menurun dalam permintaan untuk berbicara. Meskipun demikian, banyak siswa hadis masih lebih suka berpergian dan mengelilingi negara. Perjalanan ini berdampak besar pada penyatuan teks hadis, sehingga narasi dalam kitab-kitab baik dan topik yang sama serupa kecuali beberapa perbedaan kecil. Akibatnya adalah kesatuan perundang